Baik, Mbak Raya, hari ini saya bersama dengan Pak Guru Gembul dan juga Maha Pandita Utama Swadi Senjaya. Ya, hari ini sebuah kehormatan bisa mengisi di channelnya Pak Guru Gembul ya untuk membahas mengenai kerukunan beribadah, rumah ibadah, serta esensi pemuka agama Islam dan Buddha. Jadi hari ini kita akan mendengar penjelasan mengenai apa sebetulnya esensi dari kerukunan itu, ya baik dari perspektif agama Buddha maupun agama Islam. Ya mungkin kita pertama dengarkan dulu dari perspektif agama Buddha, ya yang akan dijelaskan oleh Pak Maha Pandita Utama Swadi Senjaya. Baik, terima kasih. Nam-myoho Renge Kyo. Yang saya hormati Guru Gembul. Saya pertama kali bertemu dengan beliau, kemudian saya merasakan sesuatu hal yang sepertinya ada titik temu, ya, antara dua manusia yang sepertinya dulu juga pernah ketemu, gitu. Nah, oleh karena itu kami, khususnya saya dengan beliau itu ada keinginan gitu. Bagaimana bisa menyampaikan pemikiran-pemikiran yang khususnya membuat satu pemahaman tentang apa itu yang berkaitan dengan kerukunan. Ya, jadi kebetulan apa Pak Guru? Kebetulan nama lain kebenaran, Pak. Jadi kebetulan saya turut merumuskan peraturan bersama Menteri Agama nomor 9 nomor 8 tentang pedoman bagi kepala daerah, wakil kepala daerah untuk memelihara kerukunan di daerahnya masing-masing. Kemudian membangun rumah ibadah dan forum kerukunan umat beragama. Sebetulnya peraturan bersama nomor 9, nomor 8 itu berisi ada 3 macam hal ini. Jadi tidak hanya mengurusi rumah ibadah, ya, tapi bagaimana tanggung jawab daripada kepala daerah untuk memelihara kerukunan. Oleh karena itu, kita menyepakati peraturan ini sebetulnya konsepnya sudah disiapkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Tapi kemudian pada tahun 2005 kami berkumpul. Waktu itu ada 5 agama dan Konghucu waktu itu baru mulai kembali. Ya, saya katakan kembali karena dulu sudah mulai. Kemudian kita ada 11 kali rapat, ya. Kemudian waktu itu kalau dari Islam utusannya adalah beliau Pak Ma'ruf Amin, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Pak Kiai Haji Jaidan Jauhari. Saya mewakili Buddha dengan almarhum Sujito. Ada dari Katolik Ibu Vera, kemudian Ibu siapa itu? Ibu Maria Farida yang pernah jadi hakim di Mahkamah Konstitusi. Terus ada dari Kristen, Pak siapa itu? Martin Huta Barat. Kemudian ada satu sudah almarhum juga. Nah, kami berunding waktu itu. Jadi konsep yang sudah disiapkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri itu hampir semua kita sempurnakan waktu itu. Intinya kita menyepakati yang namanya kerukunan itu adalah satu suasana hubungan antar umat beragama, di mana terjadi didasari oleh sikap toleransi, ya. Tapi rupanya tidak hanya toleransi, ya. Toleransi kemudian menempatkan dalam sebuah kesetaraan, ya, kemudian saling sayang, saling mencintai gitu. Kemudian menitik beratkan kepada kemanusiaan, itu landasan-landasan yang kita garis bawahi untuk membangun sebuah kerukunan hidup di antara umat beragama. Karena peraturan ini kan sebetulnya bukan mengatur umat beragama, tapi mengatur lalu lintas hubungan antara umat beragama. Nah, oleh karena itu saya sering mengatakan, sebetulnya yang namanya
kerukunan itu tidak cukup hanya toleransi. Karena toleransi itu masih menyisakan jarak. Ya, toleransi itu kalau kata Pak Guru itu prakteknya gitu kan, pelaksanaannya. Toleransi itu. Tapi harus didasari oleh hati yang baik, pikiran yang benar gitu. Terus pikiran yang sadar bahwa kita ini dari dulu juga sudah sepakat, kita ini sebangsa, sebahasa dan setanah air. Kemudian kita juga sepakat, memang kita menyepakati bahwa suku kita banyak, agama kita masing-masing gitu. Bahkan kalau Pak Guru bilang agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kalau orang muda bilang ya, dalam kehidupan manusia itu, dalam kaitannya dengan agama itu adalah sesuatu yang muncul karena kesadaran gitu. Kalau orang Hindu bilang dalam dirimu ada diriku, dalam diriku ada dirimu. Sebetulnya semua itu sudah punya landasan-landasan yang baik dalam upaya untuk membangun kerukunan sebetulnya. Tapi faktanya sejak adanya peraturan SKB nomor 1 tahun 69, bahkan sebelumnya ada PNPS nomor 1 tahun 64, ya sampai ketika PBM ini direncanakan, itu di mana-mana masih terjadi masalah yang kaitannya dengan ketidakrukunan. Tuh, maka itu ya sebetulnya adalah sebuah hal yang sebetulnya tidak terlalu diinginkan bahwa umat beragama itu harus hidup diatur oleh peraturan-peraturan. Sebenarnya umat beragama itu harus hidup berdasarkan aturan agama yang diyakini, yang menjadi landasan, ya supaya mereka itu bisa menjadi warga negara yang baik, bisa menjadi sumber daya manusia yang unggul untuk turut membangun bangsa ini, untuk turut menjaga persatuan. Kalau ribut melulu, cekurang sudah mah Pak Guru para siawai gini. Iya. Tuh, para siawai kumarek ngabangun negara. Gitu. Nah, itu saya kira masalah yang kaitan dengan dasar kerukunan itu adalah, kerukun itu adalah sesuatu hal yang biasa sebetulnya. Bagi seorang manusia rukun itu biasa. Kalau enggak rukun itu luar biasa namanya. Iya. Itu luar biasa. Itu saya bukan biasa di luar, tapi memang luar biasa itu. Kalau tidak bisa rukun gitu. Karena rukun itu sama. Kalau kita lihat di alam semesta itu semua hidupnya itu berkomunitas. Semua berkomunitas. Dan di dalam komunitasnya mereka semua rukun. Kita kan punya sebuah komunitas. Komunitas yang disebut Republik Indonesia. Di situ kita sepakat sebangsa, sebahasa, setanah air. Kita sepakat kita punya filosofi bangsa yang bernama Pancasila dan seterusnya. Kita sepakat juga saudara kita ada yang beragama Islam, ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Konghucu, dan juga ada agama-agama yang lain. Dan ada juga agama-agama lokal. Ya, saya kira ini adalah hal yang sebetulnya sudah berlangsung sekian lama. Tapi yang harus kita lihat sebetulnya itu adalah bukan pada umumnya. Semua agama mengajarkan kerukunan. Maka kalau ada hal yang sekarang itu bisa terjadi kerukunan, harus dipastikan itu bukan agama. Tidak rukun ya. Bukan, agama tidak ada yang tidak mau rukun. Semua agama ingin rukun. Maka itu harus dikembalikan ke sana menurut saya. Begitu Pak Guru. Punten. Kok punten, Pak? Maaf Pandita Utama Saudi Senjaya, kita selanjutnya dengarkan dari Pak Guru Gembul mengenai kerukunan. Sebetulnya seperti apa? Sebenarnya gini, Kang. Agama itu adalah sistem etika, sistem kepercayaan, dan kepercayaan atas sesuatu di luar sana. Nah, karena itu maka agama itu dianggap sakral. Dan siapapun yang beragama, siapapun yang mengaku bahwa dirinya itu memiliki atau berafiliasi dengan agama tertentu, maka dia tuh seharusnya mengikuti peraturan ajaran agamanya. Nah, ketika ada agama dan penganut agama, justru dibuatkan peraturan baru untuk rukun. Itu artinya apa? Itu artinya penganut agama tertentu itu sedang bermasalah. Karena seharusnya misalkan menjaga kerukunan, menjaga keteraturan, menjaga toleransi, menjaga semangat kebersamaan dan sebagainya,
itu ada secara internal dan inherent ada dalam setiap agama. Tapi kenapa kalau sampai dibuatkan aturan baru dari luar, nah maka kita harus introspeksi, jangan-jangan cara kita beragama, tata kelola kita dalam institusi keberagamaan dan atau lembaga keagamaan mungkin lagi bermasalah. Nah, jadi seperti yang dijelaskan tadi, misalkan tentang kerukunan. Semua orang menginginkan rukun, setiap agama menganjurkan kerukunan. Tapi ketika ada konflik antar agama, konflik intraagama, kemudian sampai ada peraturan, nah berarti ada masalah di sini. Nah, masalah itu muncul dari mana? Di antaranya adalah dari ego. Agama itu tidak menganjurkan ego. Agama itu sama sekali tidak berpihak pada hawa nafsu. Tetapi yang justru mempertahankan ketidakrukunan, ketidakakuran itu adalah ego. Ketika misalkan kelompok mayoritas merasa memiliki jumlah yang besar, merasa memiliki kekuatan yang lebih besar, memiliki daya tawar yang lebih besar, termasuk dalam panggung politik dia memiliki bargaining yang lebih baik dan sebagainya, dia merasa arogan. Dan arogansi itu kemudian mewujud pada misalkan tindakan-tindakan yang intimidasi dan sebagainya. Arogansi dan tindakan yang intimidasi itu adalah ego, bukan ajaran agama. Tetapi seringkali itu mengatasnamakan agama. Mengatasnamakan agama. Atau misalkan yang minoritas juga sama. Ada penyakitnya masing-masing. Yang minoritas itu apa? Yang minoritas itu inferior. Yang minoritas itu ketakutan. Wah, jangan-jangan saya nanti ditindas, jangan-jangan saya apa. Maka dia bikin boarding yang lebih besar. Banyak orang-orang yang minoritas itu bikin komunitas sendiri yang tertutup yang nggak mau gabung sama kelompok-kelompok mayoritas. Itu banyak di Indonesia. Banyak di antara mereka yang bikin sekolah khusus untuk mereka sendiri. Banyak yang bikin panti sosial khusus untuk kelompok mereka sendiri. Bahkan bahu-membahu, bagi-bagi uang dan lain sebagainya khusus untuk mereka sendiri. Sama, ada penyakit baik yang mayoritas maupun yang minoritas. Nah, kenapa ada mayoritas-minoritas? Karena ego. Agama gak pernah kenal mayoritas-minoritas. Agama itu berprinsip bahwa siapapun di antara kalian yang baik, mau itu banyak, mau sedikit, gak jadi masalah. Yang penting ukurannya itu bukan banyak atau sedikit, ukurannya itu adalah kamu bertakwa atau tidak. Kamu memberikan kemaslahatan buat masyarakat atau tidak. Kamu bermanfaat untuk orang atau tidak. Bukan soal orang lain harus menghormati dan memberi manfaat kepada kita. Itu ego, itu tuntutan ego. Sebaliknya, kita pikirkan bagaimana caranya kita memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Nah, balik lagi, isu-isu kerukunan di Indonesia itu menjadi sesuatu yang ironi karena masyarakat Indonesia sejak awal sudah berjanji bahwa kita adalah masyarakat yang multikultural, kita adalah masyarakat yang multi etnis, kita adalah multibahasa. Tidak ada satupun founding father kita yang menginginkan agar Indonesia itu ada dalam satu kesatuan yang terdiri dari satu bahasa, satu budaya. Nggak ada. Kita bersatu. Kenapa kita bersatu? Karena sejatinya kita terdiri dari banyak elemen. Makanya kita sebut bersatu. Orang Jepang nggak pernah mengaku diri mereka itu adalah negara kesatuan misalkan. Nggak harus menekankan itu. Karena apa? Sejak awal mereka satu etnis. Orang Inggris nggak harus mengaku bahwa diri mereka itu adalah negara kesatuan. Karena sejak awal mereka satu etnis. Siapapun bangsa yang mengaku bangsa ini adalah bangsa kesatuan karena dilandasi kesadaran bahwa diri mereka itu terdiri atas begitu banyak label-label identitas yang berbeda. Jadi ada yang ngaku Chinese dengan budayanya masing-masing, yang itu harus dihormati. Ada orang yang ngaku Sunda dan dengan budayanya masing-masing, yang itu harus dihormati. Nah, itulah yang kemudian bersatu dalam satu kesatuan. Ketika sekarang masyarakat Indonesia tidak akur, masyarakat Indonesia rusuh, dan sampai sedemikian parahnya sampai dibikinkan aturan eksternal di luar agamanya, sudah waktunya kita introspeksi. Yang satu, memahamkan kepada ego kita bahwa ini sebenarnya bukan ajaran agama yang kita anut. Ini sebenarnya adalah ego kita. Entah itu gara-gara kita merasa jumlahnya banyak, entah itu gara-gara kita pengetahuannya merasa lebih luas dan sebagainya. Tapi itu ketidakrukunan itu adalah karakteristik dari ego. Dan karena itu setelah introspeksi, ayo kita bikin semacam gerakan berkesadaran untuk ngajak masyarakat untuk sadar pada diri sendiri, pada lingkungan, pada negara, dan pada bangsanya, bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang pengen bentrok.
adapun yang ingin bentrok itu tidak pernah mewakili agama apapun, tidak pernah mewakili bangsa apapun. Mereka hanya kelompok ego yang merasa dirinya lebih daripada pihak yang lain. Jadi sekarang ayo kita langsung bangun sebuah gerakan. Kita ciptakan kesadaran buat masyarakat. Good. Ya. Berarti memang sejak awal bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang menerima seutuhnya perbedaan yang ada di dalam negara kesatuan ini ya. Karena memang sejatinya sejak dulu Indonesia ini beragam suku, beragam etnis ya, dan kita semua bersepakat ya menerima seutuhnya ya perbedaan tersebut. Ya bukan hanya sekedar menoleransi, begitu. Betul. Pernyataan sih mungkin agak kontroversial, tapi saya bisa ajukan referensinya. Banyak sekali kota-kota di Indonesia yang didirikan bukan oleh orang dari kita sendiri, dalam tanda kutip. Misalkan Surabaya itu didirikan oleh orang-orang Chinese, orang-orang etnis Tionghoa. Langsung dari sana mau berdagang di Jawa, dia bikin kota itu. Jadi kota Surabaya itu awalnya di situ. Jakarta yang sekarang jadi ibu kota kita, 30%-nya itu etnis Tionghoa, 40%-nya budak yang didatangkan VOC dari Afrika, dari Ambon, dari Cina, dari Malaya dan sebagainya, itu dikumpulkan di situ. Orang Sunda dan orang Jawanya digabungkan nggak sampai 15%. Itu Batavia pertama kali didirikan. Dan kita menemukan banyak sekali kota-kota di Indonesia yang didirikan dalam tanda kutip bukan dalam perspektif kita sekarang dan definisi sekarang, bukan dari orang-orang lokal, tapi dari orang luar. Dan itulah identitas dan warna bangsa Indonesia sejak awal. Ya. Berarti memang sebetulnya ada pergeseran ya Pak Guru Gembul, dari yang tadinya kita akseptasi, menerima seutuhnya perbedaan tersebut, menjadi hanya sekedar menoleransi. Bisa begitu Pak Guru ya? Karena secara definisi pun toleransi itu kan artinya tolerance. Jadi satu batas ukur ya yang masih diperbolehkan. Nah, ketika batas ukur tersebut sudah dilampaui, maka akan terjadi pergesekan, penolakan dan lain sebagainya ya. Baik itu di dalam tubuh kita maupun di dalam hubungan sosial. Gitu. Jadi kita ke Pak Mahapandita Utama Suhadi Senjaya lagi ya untuk menanggapi mengenai akseptasi dan toleransi tersebut. Sebetulnya untuk membangun kerukunan itu apakah toleransi atau sebetulnya kita akseptasi atau gimana Pak? Ya. Saya kira apa tadi yang saya kemukakan maupun dengan yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul ya. Ini sudah sebetulnya secara dasar masalah yang kaitannya dengan kerukunan, dasar kerukunan itu sudah terpaparkan secara baik ya, bahwa kita itu memang sepakat ya bahwa sejak ada bangsa ini itu kan dimulai dengan sebuah kesepakatan ya, sebuah sumpah bahwa saya mau sebangsa, sebahasa dan setanah air. Berangkat dari sana sebetulnya itu sudah tidak ada lagi mayoritas minoritas. Iya. Jadi kalau mengukur mayoritasnya itu di mana gitu, ya. Mayoritas upami Pak Guru Gembul mah kalau di Jawa Barat mayoritas ya. Tapi kalau masuk ke Papua kan tidak mayoritas lagi. Tuh. Kalau ukurannya itu. Tapi kalau ukurannya adalah senusa, sebangsa, dan sebahasa, kita ini semua satu. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Ya, kemudian faktanya sekian 17.000 pulau, sekian ratus bahasa, dan lain sebagainya itu adalah satu. Maka itu sebetulnya kita itu menginginkan di dalam perkembangan ke depan itu, sebetulnya bangsa ini dari dulu juga rukun. Ya, kalau kita lihat dari Sriwijaya, kemudian Majapahit dan kerajaan-kerajaan Islam yang lain dari dulu juga rukun bangsa ini. Seperti yang Pak Guru tadi katakan, munculnya ego. Maka itu di agama Buddha dikatakan sebetulnya ego itu setiap manusia punya. Ya, keserakan punya, ya, kemarahan punya. Tapi agama Buddha membuka sebuah penjelasan bahwa di dalam diri kita ada satu kekuatan yang sebetulnya harus dibuka. Jangan hanya ego yang dibuka, jangan hanya kemarahan yang dibuka, tapi yang harus dibuka juga adalah kesadaran.
Kesadaran ini harus menjadi landasan untuk kita punya ego, untuk kita punya kemarahan, untuk kita punya keserakahan, harus diberi landasan. Maka itu sebenarnya negara sudah pada jalan yang baik, ya, ada Pancasila, kemudian ada Sumpah Pemuda, ya. Kemudian agama-agama ini harus memberikan usaha yang maksimal. Maka itu kerukunan di dalam peraturan bersama itu disebut pemeliharaan. Jadi bangsa ini sudah menyadari bahwa kerukunan itu dari dulu udah ada di negara ini. Sekarang gimana dipelihara, gitu kan? Yang namanya pelihara itu kan dipupuk, dijaga, ya. Kemudian juga disayang-sayang begitu, ya. Kemudian diusahakan, ya, makanan yang cukup dan lain sebagainya. Pak Prabowo itu kan cita-cita yang penting rakyat saya cukup makan. Betul Pak Presiden. Kalau rakyat cukup makan, maka itu saya setuju sekali ada ketahanan pangan dan lain sebagainya. Itu harus dikedepankan. Oleh karena itu, kembali ke masalah kerukunan, saya kira sebetulnya kita sudah final bangsa ini. Itu cuma ada oknum-oknum saja yang sering-sering mengaku, ya, bahwa ini kepentingan agama. Ya, agama itu semua juga menginginkan, ya, kehidupan yang betul-betul membangun sebuah hubungan kemanusiaan. Ketika membangun hubungan kemanusiaan kan nggak ditanya agamanya apa, kan enggak. Iya. Ya, agama kamu apa, kan enggak. Kalau kamu Buddha baru saya mau berhubungan, kan enggak. Antar manusia dulunya juga nggak pakai agama bisa membangun. Kok agamanya muncul, Buddha kan baru 2500 tahunan. Kehidupan manusia udah jutaan tahun. Ya, udah ribuan tahun lebih. Islam 1400-an. Ya, dulunya udah ada umat manusia. Dulu rukun. Ya, tapi kemudian muncul satu waktu tuh ketidakrukunan. Ya, maka itu Buddha muncul di India, Nabi Muhammad muncul di Timur Tengah untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini yang sebetulnya juga harus jadi perhatian dari kita semua. Nggak ada sebenarnya agama muncul tuh untuk membuat masalah. Agama muncul tuh untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu sebenarnya kehadiran agama dimanapun dia. Ya, pada satu sisi saya terkadang suka berpikir, kita punya Kementerian Agama. Ya, seharusnya mungkin kehidupan beragama di Indonesia ini harus jauh lebih bagus, Pak gurunya. Iya. Gitu. Singapura tidak punya Kementerian Agama. Tapi Tarapasea itu nggak ada peributan soal agama yang terjadi di Singapura. Itu. Maka itu saya tidak pernah setuju bahwa kalau umpamanya ada keributan itu terus itu dikaitkan ini adalah kerukunan, ketidakrukunan antara umat beragama. Itu adalah urusan yang sebetulnya tidak diajarkan di agama. Ini yang sebetulnya harus dibatasi. Maka itu saya kira kalau masalah kerukunan sebetulnya sudah final kita itu. Ya, cuma sekarang itu gimana seperti Pak Guru tadi kita ketika ngobrol-ngobrol, langkah-langkah kita gimana yang konkret ke depan itu. Ya, maka saya setuju sekali kalau kita nanti terus menindaklanjuti gerakan-gerakan yang semakin, ya, maka tanggung jawab saya sebagai salah satu ketua dari komunitas agama itu, saya harus mencerdaskan umat supaya umat itu tahu bahwa semua agama itu pada dasarnya moderat. Maka itu ada moderasi beragama. Saya turut menyusun bukunya. Moderasi beragama, nggak ada agama yang tidak moderat. Kalau nggak moderat masa bertahan sampai ribuan tahun. Ya, nah oleh karena itu di dalam kemoderatan daripada agama itu sendiri umatnya harus dicerdaskan sehingga umatnya tahu bahwa umpamanya sekarang itu mau membuat, kalau di Buddha itu disebut membuat karma baik. Kalau membuat karma baik kan tidak hanya terhadap orang Buddha, ya, membuat karma baik juga terhadap siapa saja umat manusia tanpa melihat agamanya itu membuat karma baik. Bahkan Buddha tuh cita-citanya membahagiakan seluruh makhluk hidup. Kalau Pak Guru mau membahagiakan seluruh alam semesta, apalagi lebih besar lagi. Kan enggak dibatasi oleh urusan agama. Ya, ini kalau umpamanya enggak agama Buddha aja, saya enggak belain. Nah itu udah saya itu bukan ajaran Buddha. Saya kira itu, Arya, ya supaya kita itu bisa terus berlanjut. Apalagi yang kita harus bahas. Khususnya mengenai masalah kehidupan beragama, rumah ibadah, dan lain sebagainya. Baik, lalu saat ini kan kita
mendapat banyak pemberitaan tentang ketidakrukunan ya antar umat beragama. Ya seperti kejadian tragedi yang terjadi di Cidahu. Ya, ada pembubaran acara kegiatan agama Kristen ya. Itu lalu ada juga kejadian ketidakrukunan antar umat beragama yang ada di Sumatera Barat begitu ya. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari kacamata dari masing-masing perspektif agama, yang tadi sudah disampaikan bahwa esensinya semua agama itu rukun. Nah, tapi kok masih kejadian itu ketidakrukunan di negara ini. Nah, itu bagaimana tanggapannya? Mungkin dari Pak Guru Gembul. Silakan. Nanti kita ke Pak Suwadi. Saya mencoba melihat sesuatu dalam kacamata yang agak realistis dalam hal ini. Jadi saya melihatnya masyarakat beragama di Indonesia itu adalah masyarakat yang rukun, damai, tentram, sampai ketika ada beberapa pihak, baik itu kelompok maupun individu, yang menggarisbawahi dan mempropagandakan kepada masyarakat bahwa agama lain itu mengancam. Nah, masyarakat dalam tradisi ilmiah terkait dengan bagaimana merekayasa massa, maka harus dipahami bahwa individu itu kadang pinter, tetapi ketika dia sudah menjadi bagian dari masyarakat, menjadi bagian dari kerumunan, menjadi kelompok, maka dia akan chaos. Maka dia benar-benar membutuhkan semacam komando. Jadi kalau misalkan kita jalan ke mall sendirian, bisa. Tapi kalau misalkan sekelompok orang disuruh berjalan ke mall, dia akan acak-acakan, dia butuh satu komando. Nah, satu komando itu, kalau misalkan komandonya buruk, dia benar-benar akan membawa kepada keburukan. Nah, jadi masyarakat kita damai, masyarakat kita tentram, tapi sampai akhirnya ada orang-orang yang mengkomando untuk melakukan tindakan-tindakan yang buruk demi kepentingannya sendiri. Nah, di Indonesia banyak pemberitaan-pemberitaan yang semacam itu, tetapi sisi positifnya bahwa mereka masih diberitakan secara spesifik menunjukkan bahwa itu jumlahnya sangat sedikit. Sebab kalau misalkan jumlahnya sangat banyak, kita akan menyebut itu tidak secara spesifik, nggak akan Cidahu misalkan seperti itu gitu ya, karena saking banyaknya. Tapi bahwa itu menjadi sangat sedikit itu adalah sisi positif yang bisa kita garis bawahi. Tetapi di sisi lain, mereka, orang-orang yang mempropagandakan, itu membawa sentimen-sentimen yang langsung menikam otak reptil manusia. Jadi otak reptil manusia itu kan sangat bereaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang berhubungan dengan kehidupan atau kematian. Lari atau bertahan atau melawan gitu ya. Makan atau tidak dan lain sebagainya itu adalah otak. Nah, orang-orang yang mempropagandakan itu masuk ke situ dengan propagandanya itu adalah nanti kalau orang Kristen datang ke sini, apalagi yang Chinese, mereka akan ngambil posisi kita. Nanti mereka yang jadi mayoritas, kita ya yang jadi terjajah. Kemudian nanti kita sumber daya kita menjadi sulit, ibadah kita menjadi sulit. Nah, ancaman-ancaman yang semacam itu kan. Jadi itu diresponnya sama otak alam bawah sadar kita, itu otak reptil kita, batang otak kita. Jadi orang-orang langsung ketakutan, wah kalau misalkan ada orang Kristen melakukan kegiatan di sini, jangan-jangan sebenarnya mereka sedang melakukan kristenisasi, mencoba untuk mendominasi kita, mencoba untuk menjajah budaya dan peradaban kita, jangan-jangan nanti kita ibadah susah. Nah itu kan yang dinarasikan itu seperti itu. Begitupun hal yang sebaliknya gitu. Nah itulah, jadi masyarakat pada umumnya adalah masyarakat yang damai, yang sama sekali tidak menginginkan adanya pertumpahan darah, tidak menginginkan ada pertikaian, tidak menginginkan ada kontravensi, mereka tidak menginginkan itu. Tetapi ketika masyarakat itu disuguhi cerita-cerita bahwa hati-hati nanti kalau misalkan orang Buddha mulai bikin acara di sini, mulai bikin apa di sini, itu nanti akidah dari anak-anak kamu itu bakal jadi bermasalah. Hati-hati nanti. Atau misalkan yang kemarin ada orang Buddha di Kopo di Bandung. Kamu tuh jangan gaul sama orang-orang Islam, nanti otak kamu tuh jadi bodoh. Saya juga gak gaul sama orang Islam, makanya gini dan lain seterusnya. Rasa takut itu, nah kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia dicekoki. Karena pada faktanya dia dihidup di lingkungan orang-orang Muslim dan baik-baik saja, tapi dia dicekoki oleh pihak lain yang mengajarkan bahwa kalau kamu nanti bergaul sama kelompok ini, nanti kamu bakal jadi begitu. Kalau jadi begitu, maka kamu jadi begini-begitu dan sebagainya. Jadi
Masyarakat secara umum itu adalah masyarakat yang moderat, masyarakat wasatiyah, masyarakat yang baik-baik saja ketika mereka ada di tengah-tengah identitas yang dilabeli. Mereka gak jadi masalah. Menjadi masalah itu adalah kita harus cari siapa tokoh-tokoh yang provokatornya. Siapa tokoh-tokoh atau pihak-pihak yang secara sengaja menciptakan chaos dengan memasukkan sugesti buruk tentang perbedaan, pluralitas, tentang multikultural dan sebagainya. Itu yang harus kita hadapi, itu yang harus kita cari, dan semoga bisa kita ajak diskusi. Iya, setuju banget itu. Baik, terima kasih Pak Guru Gembul. Oke. Pak Suhadi, Iya, iya. tanggapannya? Saya kira saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul tadi. Maka berkaitan dengan masalah yang muncul ya ketika ada satu konflik gitu. Maka tadi saya katakan tanggung jawab kita itu bagaimana mencerdaskan umat kita masing-masing. Ya, saya sebagai ketua umum dari satu komunitas agama Buddha Nichiren Shosu, ya, tanggung jawab saya sepenuhnya saya harus cerdaskan umat saya. Sehingga mereka tidak gampang terprovokasi oleh seperti yang tadi disampaikan oleh Guru Gembul. Di masyarakat banyak adalah oknum-oknum model kayak gitu yang mau mencari keuntungan di dalam kekeruhan. Nah, umat kita harus dicerdaskan. Ya, kemudian saya kira di negara kita ini kehidupan beragama saya kira sudah cukup terstruktur. Ya, tadi kita bicara mengenai soal TSM. TSM kan tidak hanya dalam pemikiran buruk, tidak hanya dalam konotasi buruk. Sebetulnya hal-hal apapun yang berkaitan dengan suatu rencana program yang baik pun harus TSM, harus terstruktur, harus sistematis, harus masif. Jadi semua komunitas agama itu sudah punya komunitas sendiri-sendiri. Ya, di Buddha juga banyak, ada Nichiren Shosu, ada Theravada, ada Mahayana, ada Tantrayana, di Kristen juga ada 300 lebih komunitas. Ada kementerian agamanya, semua punya direktorat jenderal, semua punya direktur, ya punya kasubdit, semua komplit. Aparatnya aja ribuan. Gedungnya juga gede, gedung Kementerian Agama. Di tiap provinsi ada, di tiap kabupaten ada, di tiap kota ada. Sebetulnya harus terjadi sebuah sinergi. Ya, begitu juga di Buddha, ada vihara-vihara, ada sekolah tinggi. Saya juga punya sekolah tinggi. Ya, apalagi Pak Kiai, pesantrennya banyak, ya di mana-mana banyak, santrinya juga banyak. Ya harus dicerdaskan mereka itu. Harus diberikan pemahaman yang sebenarnya. Maka itu saya katakan tadi, masa cuma polisi yang bisa presisi? Ya, umat beragama juga harus presisi kepada ajaran agamanya masing-masing. Yang Kristen harus jadi Kristen yang terbaik. Yang Buddha harus jadi Buddha yang terbaik. Yang Islam harus jadi Islam yang terbaik. Yang kembali kepada cita-cita pendiri daripada agamanya. Buddha menginginkan sebuah makhluk hidup berbahagia. Islam menginginkan semua alam semesta itu dirahmati. Ya, merahmati tidak hanya kepada semua umat Islam, tapi ya merahmati semua alam semesta, termasuk saya dirahmati, Pak Guru. Nah, kalau pemikiran ini itu bisa dipahami dengan setulusnya oleh umat masing-masing dan dilaksanakan, saya kira itu kekuatan yang tidak akan bisa ditembus oleh oknum-oknum tadi. Dan oknum-oknum itu tidak pernah akan hilang. Namanya di dunia itu Buddha bilang pasti ada kesesatan, pasti ada kesadaran. Kesesatan ini kita butuhkan untuk memperkuat kita. Oknum-oknum itu memperkuat kita, Pak Kiai, Pak Guru. Mereka memperkuat kita. Mereka oknum-oknum itu memperkuat supaya Kementerian Agama ini lebih serius. Ya, melakukan usaha bagaimana mengatur lalu lintas hubungan antar umat beragama. Ya, Kementerian Agama kan tidak mengatur agamanya, tidak mengatur ibadahnya, tapi mengatur lalu lintas hubungan antara umat beragama yang satu dengan umat beragama yang lain. Dari dulu sudah kita sepakati ada trilogi kerukunan umat beragama.
Teologi kerukunan hidup antar umat beragama, rukun antar umatnya, rukun antar umat beragama yang satu dengan yang lain, rukun beragama dengan pemerintah gitu. Dan ini sebetulnya maka tuh Indonesia terkenal negara yang paling produktif, Pak. Memproduk aturan. Ya, tapi aturannya jarang ya, maka itu kalau umpamanya sekarang terjadi seperti yang tadi dikatakan Cidahu. Peraturan bersama ini sebetulnya udah mengatur cukup. Ya, ada rumah ibadah, tapi juga ada rumah ibadah keluarga. Gitu. Rumah ibadah keluarga itu apa? Atau rumah ibadah pribadi, rumah ibadah keluarga. Itu ada musola, ada rumah doa. Ya, seperti yang terjadi di Padang itu kan rumah doa yang dipakai. Ya, kalau di Buddha ada cetia. Tuh, kalau di Kristen ada rumah doa, di Katolik ada kapel, ya, di Hindu juga ada, di Konghucu juga ada apa namanya litang atau apa. Sebetulnya peraturan bersama ini berniat agar semua rakyat Indonesia yang 270 sekian juta itu semua bisa beribadah. Kenapa? Karena negara ini sudah sepakat memberi jaminan untuk kehidupan beragama dan memberi jaminan agar setiap umat beragama itu bisa melaksanakan ibadah menurut keyakinannya masing-masing. Itu jaminan daripada negara. Oleh karena itu peraturan bersama ini kami sepakati waktu itu dengan yang kita hormati Pak Ma'ruf Amin sebagai ketuanya waktu itu, tim perumus itu. Beliau selalu memukul gong yang paling adil waktu itu. Kita sepakat ya bahwa membangun rumah ibadah itu niat yang baik. Oleh karena itu peraturan ini menjamin sebetulnya itu niat daripada komunitas agama itu ketika mau membangun rumah ibadah bisa terlaksana. Maka itu di peraturan ini itu tidak diisyaratkan satu persyaratan yang mutlak sebetulnya. Contoh umpamanya, satu komunitas ingin membangun rumah ibadah. Pertama ada diatur di dalam pasal 3 kalau tidak salah. Membangun rumah ibadah itu harus merupakan keperluan nyata dan sungguh-sungguh. Gimana ngukurnya keperluan nyata? Ya, kalau sudah komunitas itu paling tidak punya 90 umatnya di dalam satu wilayah. Terus gimana ngukurnya 90 itu? 90 di dalam satu kelurahan. Tapi kalau 90 di satu kelurahan tidak cukup, boleh naik jadi satu kabupaten. Ya, tapi kalau di satu kabupaten juga tidak, sebelum kelurahan tuh satu kecamatan dulu naik. Kecamatan nggak cukup 90, satu kabupaten. Satu kabupaten nggak cukup, satu provinsi. Kalau satu provinsi belum ada 90 Pak Guru, ya jangan dulu. Itu artinya belum merupakan keperluan nyata. Begitu. Kita itu ingin dengan segala kearifan kita berkumpul waktu itu. Untuk supaya bisa mewujudkan beribadah itu baik. Siapapun saudara kita yang beragama Islam, Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen semua. Kalau membangun rumah ibadah, itu niat baik daripada membangun panti pijat. Gitu umpamanya ya. Nah oleh karena itu harus kita upayakan itu bisa terwujud. Maka itu kita batasi ukurannya itu 90. Kalau 90 juga tidak mutlak. Buktinya tidak mutlak apa? Dari satu kelurahan bisa naik satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi. Kalau belum satu provinsi nggak punya 90 ya nggak usah dulu. Pakai aja rumah ibadah keluarga, ada musola, ada cetia, seperti itu. Maka itu ketika mereka beribadah di cetia atau beribadah di musola atau beribadah di rumah doa, ya mestinya kita juga memahami. Pahami dong ini peraturan dibuatkan untuk dipahami. Maka kadang-kadang saya waktu sosialisasi dengan Pak Ma'ruf Amin yang kita mau hormati itu ke Papua segala. Kadang-kadang kalau kita sosialisasi juga kepala daerahnya mah nggak pada ikut. Ya, yang diutus kasihnya, kasubditnya. Gitu. Tapi ini kali ada masalah di Padang. Ya, terus bupatinya muncul, wah saya salut juga. Bahkan beliau mengatakan, saya mohon maaf. Kenapa? Peraturan ini mengatur sebetulnya kepala daerah yang harus tanggung jawab tentang kerukunan. Begitu juga yang 60.
Ya, 60 itu juga bukan mutlak. 60 itu bukan di dalam satu lingkungan gitu kan. Itu harus dari agama lain. Enggak. Gimana ngukurnya kalau umpamanya Pak Guru mau bikin masjid di sini gitu. Ini semua Islam di sini. Iya. Ya di sini dong, yang di sini nggak apa-apa. Tapi 60-nya di luar yang 90. Tapi kalau 60 ternyata juga nggak ada di sini, itu harus jadi diambil alih oleh kepala daerah. Kepala daerah, wah ini satu komunitas sudah punya lebih dari 90 dan mereka juga mengadakan usaha yang baik, membina umatnya, dan negara perlu komunitas seperti ini untuk membantu pembangunan. Kalau masyarakat rukun kan pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Iya. Ari para sewa, aku bangunna atuh gitu. Iya. Nah, makanya itu 60 itu juga tidak mutlak. Ambil alih. Di sini diamanatkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Bupati, wali kota ambil alih. Carikan tempat. Jarang yang terjadi itu. Rasa-rasanya sepanjang sampai ini hari, saya sejak tahun 2005 sampai ini hari, kayaknya mungkin ada 1-2 mungkin kepala daerah yang seperti itu. Tapi sebetulnya amanatnya harus diambil alih oleh kepala daerah. Carikan tempat yang bisa disetujui oleh 60 orang. Di situ baru kepala daerah itu memelihara kerukunan. Kerukunan mah nggak usah dimunculkan. Dari dulu bangsa ini rukun. Ya, dari zaman Sriwijaya, dari zaman Majapahit, dari zaman kerajaan Islam, Samudra Pasai, semua rukun. Cuma harus dipelihara. Apa-apa yuk kalau nggak dipelihara mah Pak Gurunya janggot yuk kalau nggak dipelihara mah jadi gondrong. Punten. Ya, nah maka itu saya kira terkadang saya ya merasa wah saya dikejar-kejar umur juga ini. Ya, sampai ini hari saya sudah dari tahun 2005 berarti sudah sekarang udah 20 tahun PBM ini. Saya jadi anggota FKUW di kabupaten sudah 3 periode. Bogor. Ya, syukur-syukur sepanjang saya ikut jadi anggota FKUB itu nggak sampai ada peperangan di Bogor itu. Amin. Soal ketidakrukunan. Amin. Ya, sedikit-sedikit ada tapi bisa diselesaikan. Tapi saya ingin tuntas. Karena apa? Sebetulnya bangsa ini memang rukun, maka itu membangun rumah ibadah itu seharusnya menjadi sesuatu hal yang disyukuri oleh semua pihak. Ya, kalau Pak Guru membangun masjid, bisa mah saya nggak bantuan, gitu. Bangsa Indonesia mah pikirannya gitu. Jangan pakai Pak Guru mau bangun rumah ibadah, wah nanti umat Buddha bisa pada masuk Islam. Yang nggak apa-apa. Ya, kalau umpamanya umat Buddha pada pindah ke Islam, kalau ternyata di Islam lebih baik, kenapa tidak Pak Guru? Ya, saya harus punya perasaan begitu dan saya harus introspeksi kalau umat Buddha pindah ke Islam. Berarti jangan-jangan di Pak Guru memang lebih bagus ngurusin umatnya. Karena semua agama baik. Tapi cara ngurusnya ini juga yang menjadi menentukan. Waduh, saya mah izin amatnya Pak Guru. Umat Buddha bisa ngikut ke Pak Guru. Ya, di samping itu saya harus munculkan terima kasih. Toh masih sebangsa juga. Kita sebangsa, Pak. Itu saya kira tambahan. Baik, terima kasih Mahapandita Utama Suhadi Senjaya, Pak Guru Gembul. Ada tanggapan mengenai sedikit rumah ibadah? Sedikit. Jadi kalau misalkan kita melihat dalam perspektif Islam, sebenarnya ada aturan yang ketat, sangat-sangat ketat, yang berhubungan dengan hubungan antar umat beragama. Jadi misalkan begini, kaum muslimin itu hanya boleh berperang kalau dia posisinya mempertahankan diri. Tapi ketika dia ada dalam posisi rukun, ada misalkan dengan penganut agama Buddha, penganut agama Kristen dan sebagainya, yang mereka semua telah bersepakat untuk bikin kerukunan, misalkan dalam institusi negara atau apa dan sebagainya, yang semacam itu, maka ketika ada kaum muslimin yang melakukan serangan fisik maupun mental kepada non-muslim yang terikat perjanjian damai, maka hukumannya itu dia tidak pernah bertemu dengan Nabi di akhirat dan dia menjadi musuhnya Nabi. Waduh, luar biasa. Itu jelas. Jadi
ketika ada kaum muslimin yang melakukan serangan pada non-muslim yang terikat perjanjian damai dengan muslim, maka dia justru menjadi musuh Nabi di akhirat nanti. Nah, ini kan sebenarnya adalah aturan yang benar-benar mengancam. Karena dalam tradisi Islam, figur yang kita anggap suci, figur yang kita anggap sebagai tokoh sentral dan di akhirat itu akan memberikan syafaat, itu adalah Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammadnya sudah mengancam seperti itu ya, dan kemudian itu juga berlanjut pada aturan-aturan yang lebih praktis. Misalkan dalam Piagam Madinah, itu Nabi itu bikin sebuah perjanjian bahwa orang beragama anu di wilayah saya itu wajib dilindungi hak-haknya, dilindungi rumah ibadahnya, dan bahkan dilindungi nyawanya tentu saja, dan dilindungi hak-hak dia untuk menjalankan ritualnya dan menjalankan aturan dalam agamanya. Bahkan pemerintah, pada waktu itu pemerintah Nabi yang beragama Islam, itu ketika ada orang Yahudi yang tidak menjalankan ajaran agama Yahudi, itu malah ditegur dan disuruh untuk membaca kembali ajaran agama Yahudinya dan disuruh untuk menjalankan itu. Nah, itu ada aturannya, itu ada ketentuannya, dan itu bahkan menjadi semacam hukum. Dituliskan hukum itu dan dikasih cap, stempel cap Nabi itu. Ada capnya seperti itu. Nah, jadi dengan aturan yang sangat spesifik itu, tentu saja cukup mengherankan ketika ada orang-orang yang mengatasnamakan Islam justru malah merusak perdamaian itu. Sekali lagi, dalam ajaran agama Islam, kalau kita diserang, wajar kalau kita mempertahankan diri. Tetapi kalau misalkan dalam kondisi rukun antar umat beragama dan orang-orang semuanya terikat pada perjanjian, kesepakatan untuk saling damai, kemudian ada muslim yang menyerang, selesai. Itu artinya itu artinya menjadi musuh Nabi di akhirat nanti. Bukan main. Waduh, ini saya langsung, ini udah nggak tahan nih Pak Guru. Luar biasa. Pak Guru, kalau mendengar ini saya semakin yakin gitu. Ya, bahwa betul Islam adalah sebuah agama yang merahmati. Ya, artinya itu betul-betul amanatnya Nabi Muhammad itu kan masih berlaku sampai sekarang. Iya, berlaku. Masih berlaku. Nah, oleh karena itu negara ini memang dari awalnya juga kita sepakat damai. Ya, jadi betul Pak Guru. Jadi saya, waduh, kalau lihat begini, sayang sekali. Ya, kalau orang-orang itu tidak terus lebih memahami, lebih mendalam kepada ajaran agamanya masing-masing. Ya. Nah, oleh karena itu, saya kira beberapa hari yang lalu kan saya pernah dengar juga Menteri Agama bilang, sebetulnya semua agama itu dasarnya cinta. Tuh, dasarnya cinta. Jadi semua tuh umat beragama tuh harus saling mencintai gitu. Lebih mendalam tadi saya mendengar dari Pak Guru, oh rupanya Nabi Muhammad tuh dari dulu sangat mencintai semua umat manusia. Ya, maka itu kemarin saya ikut konferensi internasional soal kerukunan dan persaudaraan. Jadi sebenarnya kita ini bukan cuma sebangsa di Indonesia kita ini bersaudara, tapi seluruh dunia sebetulnya kita adalah bersaudara. Bersaudara dalam kemanusiaan. Kemanusiaan di dalam persaudaraan. Nah, oleh karena itu saya kira hal-hal yang berkaitan dengan PBM ini juga, Pak Guru, ya. Ini kan kebanyakan orang menafsirkan seolah PBM ini ngurusin pembangunan rumah ibadah, IMB rumah ibadah. Tidak, sebetulnya happy-nya itu adalah kepala daerah bertanggung jawab untuk memelihara kerukunan. Iya. Itu satu. Kedua, kadang-kadang FKUB juga, saya anggota FKUB. Malah dulu saya di pusat kerukunan umat beragama. Ya, turut menjadi tim perumus nasional. FKUB itu sebenarnya tugas pokoknya adalah memberdayakan semua umat beragama, bekerja sama seperti yang rencana kita akan bangun nanti Pak Guru. Ya, bagaimana memberdayakan semua umat beragama? Karena umat beragama itu dilandasi oleh pemahaman tentang
tentang hati, tentang hubungan antar manusia dengan baik. Dengan landasan seperti ini, mari kita membangun ekonomi. Dengan landasan seperti ini, mari kita bangun tentang hubungan sosial dan lain sebagainya. Nah, kemudian, tapi kebanyakan FKUB itu ngurusinnya urusan pembangunan rumah ibadah. Itu salah satu. Terus kemudian terkadang juga berpikir, waduh FKUB rekomendasi. Iya, rekomendasi itu pertimbangan. Sebetulnya yang menentukan terakhir itu kepala daerah. Bisa saja rekomendasi itu tidak artinya kalau tidak rekomendasi dari FKUB. Rekomendasi itu kan pertimbangan, bisa iya, bisa enggak. Itu hanya memberi pertimbangan. Andai kata nanti satu waktu FKUB bilang enggak katanya gitu. Tapi kalau kepala daerah mempertimbangkan bahwa ini butuh di tempat sini ada sebuah rumah ibadah dan saya melihat ini penting, bisa keluar itu. Dan yang tanggung jawab itu kepala daerah. Maka itu sebetulnya FKUB itu harus memposisikan diri pada tempat yang sungguh-sungguh bisa memberikan pertimbangan yang terbaik. Intinya membangun rumah ibadah itu niat yang baik. Harus bisa terwujud. Andai kata tidak bisa terwujud, upayakan izin sementara. Bagi komunitas itu, baru kita itu bekerja. Gitu, jangan cuma minta kantor. Ya, saya kira itu tambahan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Maha Pandita Utama Suhadi Senjaya, Guru Gembul, terima kasih. Mungkin terakhir ya, karena durasi juga nih kita. Jadi terakhir kita akan menutup tentang esensi, ya, esensi dari tadi kan sempat disampaikan tentang panutan dari agama Islam, ya, yang sampai saat ini masih ya sebagai junjungan utama ya Nabi Muhammad, gitu ya. Lalu sebetulnya dalam kehidupan saat ini ya panutan atau esensi dari pemuka agama Islam itu yang seperti apa sih? Apakah karena kan masyarakat masih melihat dari tampilan luarnya ya. Dari jubahnya, dari ya sorbannya dan lain sebagainya gitu. Nanti mungkin dari masing-masing perspektif agama bisa dijelaskan esensi dari pemuka agama itu. Iya, sebenarnya ulama-ulama terdahulu dalam tradisi Islam itu juga sudah menjelaskan ada pemuka agama asli dan ada pemuka agama yang jahat, pemuka agama yang palsu. Pemuka agama yang asli itu disebutnya ulama dan kriterianya itu adalah dia takut kepada Tuhan, bertakwa kepada Allah, takwa. Jadi maksudnya apa? Jadi ini sebenarnya adalah kualitas pribadi, kualitas hati. Takut itu kan nggak bisa ditakar sama orang lain, hanya dirinya sendiri dan Tuhan yang tahu. Nah, jadi untuk menakar keulamaan itu adalah dari ketakwaan yang tidak bisa dilihat oleh manusia gaib, tapi hanya bisa dilihat dari manifestasi dalam kehidupan keseharian. Misalkan dia bermanfaat buat orang lain. Dia tulus, ikhlas, baik hati, dan dia memberikan wejangan, nasihat, pengetahuan, dan kesadaran kepada orang lain. Begitu. Nah, itu adalah yang asli. Yang palsu itu adalah yang menggunakan simbol-simbol, tetapi justru malah menyalahi aturan yang barusan. Jadi misalkan dia takabur, dia provokatif, dia memusuhi orang lain, dia mudah marah-marah, angkara murkanya menggejolak, tetapi dia menggunakan simbol-simbol dalam tradisi Islam seperti sorban, peci, janggut yang banyak misalkan, kemudian jubah dan lain sebagainya. Nah, ini yang sering mengecoh masyarakat Muslim, karena masyarakat Muslim itu kan biasa melihat ya perwujudan fisik. Kita kan nggak bisa melihat hati, kita hanya bisa melihat perwujudan fisik. Jadi kita hanya menyebut ustadz, menyebut kiai pada orang berbahasa Arab yang berjenggot dan menggunakan sorban. Apakah dia iri hati atau tidak, biasanya tidak terlihat. Apakah dia sombong atau tidak terlihat, dan lain sebagainya. Tapi memang dalam tradisi Islam, salah satu karakteristik dari ulama jahat itu adalah dia kuatnya di label. Kuatnya di label. Simbol-simbolnya. Dia pengikutnya banyak dan dibangga-banggakan. Kemudian dia dekat dengan memanfaatkan status.
Jadi dia misalkan pamer statusnya sebagai apa dan lain sebagainya yang seperti itu. Nah, sedangkan yang ulama yang asli itu justru adalah yang dalam tanda kutip eh, guroba. Maksudnya dia tuh terasingkan. Orang lain tuh susah mengidentifikasi dia siapa gitu. Ya karena urusannya hati gitu. Dia nggak pakai simbol, dia nggak pakai, karena dia nggak mau berbangga hati dengan capaian spiritualnya. Kalau dia berbangga hati dengan capaian spiritualnya, ya dia tidak spiritualis kan. Jadi dia tidak terlihat, tapi yang jelas dia mewujud dalam tindakan-tindakan nyata. Dan tindakan yang nyata itu adalah sebaik-baiknya Muslim adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Itu Muslim yang paling baik itu adalah yang manfaatnya paling besar. Nah, dia mainnya tuh di situ, di kontribusi pada peradaban, bukan pada simbol-simbol. Itulah ulama yang asli dengan ulama yang palsu. Ya, baik. Terima kasih Guru Gembul untuk pencerahannya. Ya, terakhir kita dengar dari Mahapandita Utama Swadi. Wah, saya udah tercerahkan sebetulnya ini dengan tadi paparan daripada Pak Guru Gembul, luar biasa. Ya. Dan saya bisa membuktikan dari Pak Guru, ketika saya sampai sini kan Pak Guru masih lagi sholat. Ya, itu 12.15 saya sampai, saya nunggu di dalam mobil, terus anak saya tanya, Pak Guru Gembul yang mana nih? Gitu, karena lagi bubar orang-orang dari masjid gitu. Terus kita lihat dari kaca spion, Pak yang itu ya, yang bajunya biru gitu. Saya lihat di kaca spion, iya betul, saya bilang, kok kayak orang biasa? Gitu. Ya, waduh, ini persis seperti yang tadi Pak Guru katakan. Ya. Di agama Buddha juga begitu. Buddha ketika masuk ke Sadharma Pundarika Sutra mengatakan, sebetulnya Buddha yang sesungguhnya itu adalah Buddha yang tidak dihias-hias. Ya, ketika Buddha sebelum sampai ke Sadharma Pundarika Sutra, Buddha mengatakan ada 32 wajahnya, kupingnya gede dan lain sebagainya gitu. Maka itu kalau kita lihat arca-arca Buddha itu kupingnya gede. Ya saya juga nggak tahu, saya belum pernah lihat 3.000 tahun yang lalu apa sebesar itu dan lain sebagainya. Tapi simbolis-simbolis yang seperti ini akhirnya digambarkan gitu. Tapi maksudnya itu Buddha itu kupingnya itu tajam, bisa menerima semua informasi secara baik. Maka itu di dalam agama Buddha ada Avalokitesvara. Avalokitesvara sering lebih populer namanya Kuan Im, Dewi Kuan Im. Itu kalau Mandarinnya Kuan Seing. Kuan itu mengamati, Se itu dunia, Ing itu suara. Jadi kuping seorang yang mencapai kesadaran Buddha, kupingnya itu bisa mendengarkan suara dunia secara cermat. Sehingga bisa diamati dunia ini perkembangannya seperti apa. Seperti yang tadi Pak Guru katakan. Maka itu ketika masuk Sadharma Pundarika Sutra, Buddha tuh mengatakan sebenarnya Buddha tuh manusia biasa. Manusia biasa yang kesadaran Buddhanya bisa muncul dan bisa terbuka dan menjadi landasan untuk 9 dunia yang lain, 9 indera yang lain berdasarkan kesadaran. Sehingga 9 indera yang lain yang merupakan keserakahan, kemarahan, kebodohan, kemudian kemanusiaan, surga, sravaka, prateka, bodhisattva, itu semua bisa berfungsi secara positif. Karena dasarnya adalah kesadaran. Kemudian patokannya gimana? Maka itu di dalam Sadharma Pundarika Sutra, Pak Guru, Buddha mengatakan, Buddha Sakyamuni itu. Saya Sakyamuni kesadaran. Kemudian ketika saya membabarkan sutra, di samping saya duduk Buddha Prabhutaratna. Tuh, Buddha Prabhutaratna ini ketika saya ceramah selalu mengangguk-anggukkan kepala. Seperti tadi Pak Guru ketika ceramah, saya terus mengangguk-anggukkan kepala. Wah benar, Pak Guru ngomongnya benar gitu. Nah, Buddha Sakyamuni pun diangguk-anggukkan. Nah, Sakyamuni mengatakan, Prabhutaratna itu adalah lingkungan sekitar kita. Masyarakat kita. Mereka semua mengangguk-anggukkan kepala
karena melihat perilaku daripada Pak Guru. Begitupun seorang Buddha, ukurannya itu apa? Ketika masyarakat, ketika keluarga, ketika teman-teman, ketika tempat pekerjaan merasakan manfaat daripada kehadiran kita. Saya kira agama hampir semua hakikatnya ke sana, Pak Guru. Ya, tinggal sekarang itu betul-betul semua meyakini, memahami secara tepat, secara presisi. Masa polisi aja yang bisa presisi gitu. Ya, padahal polisi itu kan bukan karena iman mereka presisi itu kan karena apa? Tugas Komando, komando. karena tugas. Orang agama Buddha itu karena iman. Orang beragama bukan Buddha aja. Orang beragama itu karena iman, karena taat kepada junjungannya. Oh, saya taat kepada Buddha Sakyamuni, kepada Buddha Nichiren. Saya percaya sepenuhnya, maka itu saya harus presisi. Makanya umat beragama jangan hanya sembahyang melulu, juga harus belajar. Tuh, umat agama Buddha juga jangan cuma pasang hiyo melulu, sembahyang, tapi harus belajar dharma, harus mempraktekkan dharma. Sama, saya kagum sebenarnya pada Islam tuh banyak pesantrennya. Luar biasa. Kalau menurut saya pesantrennya masih kurang, Pak Guru. Kenapa umat Islamnya itu ratusan juta? Mestinya itu pesantren. Nah, saya kadang-kadang juga lihat, iya. Katanya ada kadang-kadang yang bilang, Pak, umat Islam kan udah banyak masjidnya. Yalah kamu ngomong udah banyak, umatnya juga banyak. Kalau menurut saya, kalau umat Islam pada sholat semua, nggak cukup tuh masjid yang udah ada. Iya kan, ya sekarang aja belum pada rajin sebagian. Iya kan, kalau udah rajin semua nggak cukup, Pak. Ketika waktu itu sebenarnya baru terasakan. Mudah-mudahan saat waktu membangun rumah ibadah itu nggak perlu lagi pakai PBM. Ya, sebetulnya harus sadar semua orang membangun rumah ibadah baik minta IMB biasa untuk membangun rumah ibadah. Ya, tapi nggak usah persetujuan ini persetujuan itu depan belakang setuju. Kenapa rumah ibadah yang sudah lama ada diatur di sini yang belum punya IMB rumah ibadah bisa mengajukan kepala daerah wajib menerbitkan IMB rumah ibadah. Dan itu tidak perlu lagi rekomendasi dari FKUB. Tuh, tidak perlu lagi 90, 60. Kenapa? Sudah puluhan tahun atau punya nilai sejarah. Udah puluhan tahun, ratusan tahun. Tiba-tiba ada dua tetangganya yang nggak suka. Gitu. Terus dia bilang, saya nggak setuju, bisa pindah tuh. Ya, gereja itu bisa pindah, masjid itu bisa pindah, vihara itu bisa pindah. Maka itu waktu itu Pak Ma'ruf Amin dengan kita-kita ada kearifannya. Ini tidak perlu lagi, eksistensinya udah 10 tahun, udah 20 tahun. Tuh, maka itu di peraturan bersama ini, rumah ibadah yang sudah ada sebelum PBM ini diterbitkan, itu yang punya rumah ibadah ajukan kepada kepala daerah. Dan kepala daerah wajib menerbitkan IMB rumah ibadah tanpa lagi harus mempertimbangkan pasal 14, tapi yang dipakai pasal 28. Tapi jarang dipakai yang begini nanti. Tahu ya mana rekomendasi dari FKUB? Padahal saya orang FKUB. Nah, aduh. Ya, saya terima kasih Pak Guru ya bahwa sore hari ini bisa kita itu menyampaikan, menyuarakan satu hal yang mudah-mudahan bisa memberi manfaat ya kepada kerukunan daripada umat beragama yang ada di negara kita, dan negara kita juga sekarang dalam keadaan yang bukan baik-baik saja karena tekanan dunia begitu dahsyat. Ya, dalam kondisi seperti ini kalau di agama Buddha dikatakan ini seperti musim dingin. Ya, ketika musim dingin kita harus bisa bertahan supaya kita nggak mati waktu musim dingin. Sehingga kita bisa menikmati musim semi. Bangsa ini juga sekarang tekanan dunia begitu hebat. Pak Prabowo berjuang ke sana, ke sini, lari ke sana, lari ke sini. Rakyat harus bersatu. Umat beragama harus bersatu. Umat beragama harus lebih rajin. Ya, melakukan doa, melakukan usaha membina umatnya agar semua menjadi umat manusia yang baik. Supaya negara ini tuh bisa bertahan. Dan akhirnya bisa keluar daripada tekanan-tekanan ini. Dan bahkan bukan hanya itu, kita nanti turut membangun perdamaian dunia. Saya kira itu. Terima kasih. Namyo. Terima kasih Mahapandita Utama Swadi Senjaya. Terakhir tadi, ini terakhir singkat aja, Romo Mahapandita Utama Swadi Senjaya mengenai kesadaran. Tadi sempat disampaikan
bahwa harus dilandasi dengan kesadaran Buddha. Itu apa bedanya kesadaran Buddha dengan kesadaran yang lain itu? Karena kan pada umumnya ya kita memahami kesadaran itu artinya tidak pingsan. Ya sadar itu artinya tidak pingsan. Saat ini pun kita sedang sadar nih, dalam kondisi sadar gitu. Tapi apakah sudah berada dalam kondisi kesadaran Buddha gitu? Karena tadi disampaikan bahwa kesadaran Buddha itu adalah satu kesadaran yang bisa melandasi ya kehidupan sehingga bisa memunculkan potensi terbaik dari seseorang gitu. Ya. Ya ini kalau mau dijelasin panjang ini, ya bisa 3 hari 3 malam. Ya, tapi puncaknya Buddha Sakyamuni ketika sudah mencapai kesadaran Buddha membabarkan dharmanya itu selama 50 tahun. Ya, tapi tugas kelahirannya itu adalah untuk Sadharma Pundarika Sutra. Sadharma Pundarika Sutra itulah menjelaskan, hanya di dalam sutra itu dijelaskan setiap umat manusia punya kesadaran Buddha. Ya, itu kalau yang di dalam teori Ichinen Sansen. Ichinen Sansen itu artinya sekejap ada 3.000 perubahan di dalam jiwa kita itu. Kita punya 9 indera. Indera yang tertinggi, indera yang terakhir itu namanya alaya siki. Alaya itu atu tidak, laya itu terkotori. Jadi indera yang tidak pernah terkotori. Indera yang suci, indera yang bebas, tenang dan kuat. Itu namanya kesadaran Buddha. Dan indera semacam ini dimiliki oleh setiap manusia. Dan tugasnya Sakyamuni dan Buddha Nichiren muncul di dunia adalah untuk memberitahukan itu dan ngasih tahu caranya bagaimana untuk bisa memunculkan kesadaran Buddha itu. Dan itu pasti bisa dilakukan karena kesadaran Buddha secara hakiki sudah inherent di dalam diri kita masing-masing. Gimana kita usaha melatih diri, melatih diri, melatih diri. Melatih dirinya apa? Membahagiakan orang lain, merahmati orang lain. Itu sebetulnya adalah memunculkan kesadaran Buddha. Ya, nanti kita ngobrol lagi 3 hari 3 malam. Terima kasih. Terima kasih Pak Pandita Utama Suhadi Senjaya, Pak Guru Gembul. Terima kasih. Mungkin sebagai tuan rumah ada closing statement mengenai topik kita hari ini. Yang tadi Akang sebut sebagai kesadaran bahwa ya kita hidup, kita bisa melihat itu adalah kesadaran material, bahwa kita sadar kita ada di ruang 3 dimensi seperti ini, ada di dalam studio, ada mejanya, ada apa dan sebagainya, itu adalah kesadaran material. Tapi kesadaran yang kita maksud adalah kesadaran spiritual, kesadaran imaterial, kesadaran pengetahuan indrawi kita, pemahaman kita itu menembus batas-batas material, sesuatu di balik itu. Kita nggak bisa menjelaskan itu, karena bahkan dengan kata-kata seperti ini pun kita material. Jadi kesadaran spiritual, kesadaran di balik dunia material ini. Dan terkait dengan hal itu sepenuhnya tidak berguna kecuali untuk urusan pribadi. Masalah kesadaran spiritual itu nggak berguna kecuali untuk kesadaran diri kita sendiri. Jadi untuk membuatnya menjadi rahmatan lil alamin, kita harus mewujudkannya dalam tindakan nyata. Jadi ayo kita berkolaborasi, ayo kita bekerja sama, ayo kita membangun peradaban besar bersama-sama. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Guru Gembul, Mahapandita Utama Suhadi Senjaya. Terima kasih Baraya. Terima kasih. Ya, kita akan ketemu lagi nanti ya Pak Guru Gembul. Mudah-mudahan kita tetap berjodoh dan kita tetap sehat, sehat dan bisa melanjutkan dialog seperti ini lagi nanti. Terima kasih. Sampurasun. Sampai jumpa. Nam Myoho Renge Kyo.